Halo sahabat pencinta film, bersama saya Agnes. Yuk kita ambil hikmah dari cerita film Mrs. Chatterjee and Norway. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan perjuangan seorang ibu yang bernama Debika, seorang imigran asal India yang sedang memperjuangkan hak asuh anaknya, serta melawan sistem hukum pengasuhan Norwegia. Awal film kita diperlihatkan dengan seorang ibu yang disibukkan dengan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Dia adalah Debika Chatterjee. Rumah Debika kerap dikunjungi petugas Velvet untuk melakukan evaluasi dengan tujuan agar setiap orang tua bisa merawat anaknya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sana. Bahkan dengan diam-diam, mereka memperhatikan setiap kelakuan ibu tersebut. Kehadiran petugas Velvet sangat mengganggu ketenangan keluarga Debika. Apalagi anaknya baru saja divaksin. Debika bahkan memohon kepada petugas Velvet agar tidak mendatangi rumahnya selama 2 minggu, agar anaknya bisa beristirahat. Ketika mendengar permohonan tersebut, petugas itu berjanji bahwa esok adalah kunjungan terakhir mereka, karena mereka akan datang bersama dengan pejabat Oslo. Di keesokan harinya, petugas Velvet pun kembali datang ke rumah Debika bersama dengan pejabat Oslo yang bernama Alice. Tanpa membuang-buang waktu, Alice langsung mengajukan pertanyaan kepada Anir perihal perilaku buruknya yang tidak bersedia membantu istrinya di rumah. Dan ternyata pertanyaan tersebut menimbulkan kesalahpahaman di antara Anir dan Debika. Anir berasumsi bahwa istrinya telah menjelek-jelekannya. Dengan penuh amarah, Anir memilih untuk meninggalkan petugas itu, yang kemudian disusul Debika. Namun dikala mereka berdua sedang berdebat di dalam kamar, para petugas malah langsung membawa anak mereka pergi. Debika langsung mengejar mobil Sia dan Matilda, yang di dalamnya ada Suci anaknya. Dia melihat Suci menangis kencang. Tapi sayangnya, Debika yang berlari mengejar akhirnya terjatuh. Anir pun datang membawa mobilnya, dan bersama Debika menyusul Sia dan Matilda, yang menuju sekolah Subah untuk membawa Subah pergi bersama dengan mereka. Ternyata, pihak Velvet bekerja sama dengan pihak sekolah, dan tidak membolehkan Debika bertemu anaknya. Debika yang tidak mengerti kenapa anaknya dibawa paksa, terjatuh pingsan. Petugas Velvet bernama Larsen dan seorang penerjemah bahasa India bernama Harman Mehta datang menemui Debika yang baru tersadar dari pingsannya. Debika diberitahu jika anak-anaknya dalam pengawasan Velvet. Karena setelah mengawasi keluarga Chatterjee beberapa waktu yang lalu, Dinas Perlindungan Anak menyimpulkan jika Debika tidak bisa mengurus anaknya. Sambil menangis, Debika menjelaskan jika Subah anaknya hanya mau makan jika disuapi dengan tangan, sedangkan Suci masih menyusu. Lalu kenapa dirinya harus dipisahkan? Herman memberitahu jika semua akan dijelaskan dalam dengar pendapat komite. Sementara itu, anak-anak mereka akan dalam pengawasan profesional yang baik. Debika tidak mau mengerti dan terus memohon agar anaknya dikembalikan. Sementara itu, pihak Norwegia telah menunjuk seorang pengacara bernama Sunil Kapoor untuk membantu pihak keluarga secara gratis. Hal tersebut membuat Debika semakin merasa khawatir, karena dia berpikir jika pengacara itu nantinya akan berpihak kepada Velvet. Karena itu, dia berniat untuk menyewa pengacara sendiri. Tetapi suaminya tidak menyetujui akan hal itu, karena dia tidak ingin mengeluarkan biaya yang cukup mahal hanya untuk menyewa pengacara. Dan dia merasa khawatir jika status kewarganegaraannya akan dicabut hanya karena masalah tersebut. Saat Anir berangkat kerja, Debika memanfaatkan waktu itu untuk menghubungi kedua orang tuanya yang berada di India. Air mata kesedihannya tertumpah saat ia menceritakan semuanya.
Karena tak hanya kehilangan anak, suaminya pun turut menyudutkan dia. Seakan-akan dialah yang paling bersalah atas kejadian itu. Singkat cerita, pertemuan dengan pengacara Sunil pun berlangsung. Di sini, Sunil memberikan selembar kertas yang berisikan kebiasaan buruk Debika, yang disertai dengan bukti-bukti dari pihak Velvet, yang menjelaskan jika Debika sedang tidak sehat secara mental. Sunil mengatakan jika ini hanyalah sebuah perbedaan budaya, maka dia percaya bahwa pihak Debika akan menang dalam kasus ini. Bahkan Sunil menyarankan agar Debika meninggalkan Norwegia jika dia sudah mendapatkan hak asuh anaknya lagi. Sebab dia yakin pihak Velvet akan terus mengawasinya. Esok harinya, mereka pun pergi menemui kedua anak mereka untuk melepas rindu. Debika mencoba untuk tetap tegar. Bahkan, dia terpaksa berbohong kepada Subah dengan mengatakan jika semua anak kecil yang berada di sana akan diajak pergi berlibur ke Disneyland. Saat itu, orang tua Debika datang dari India untuk memberinya dukungan. Dia menjemputnya di bandara internasional. 2 minggu setelah perpisahan, diadakan pertemuan Dewan Wilayah Stavanger. Sunil Kapoor memperlihatkan video kebahagiaan Subah. Sunil Kapoor menjelaskan jika Subah adalah anak yang bahagia tinggal bersama dengan keluarganya. Tuntutan mengenai cara makan dan yang lainnya adalah hanya perbedaan budaya saja. Menyuapi makanan anak adalah tradisi di India. Begitu juga dengan pemberian warna di kelopak mata pada anak adalah untuk mengusir roh jahat. Sunil Kapoor menyatakan kekhawatirannya jika Velvet yang mengatasnamakan perlindungan anak justru bisa memecah belah keluarga Chatterjee. Karena tidak mungkin tempat pengasuhan akan lebih baik bagi anak-anak dibandingkan tinggal bersama keluarganya. Akhirnya, Dewan Konsiliasi sepakat. Pihak Velvet diminta mengembalikan anak mereka dalam waktu 24 jam. Esoknya, Debika akan menjemput anaknya di rumah singgah Velvet. Sampai di sana, Matilda menyatakan jika anak-anak mereka tidak diperbolehkan pulang. Mereka mendapatkan laporan dari sekolah Subah jika rumah keluarga Chatterjee tidak kondusif untuk ditinggali anak-anak. Bahkan, mereka kembali mencari-cari alasan dengan mengatakan kondisi mental Debika tidak stabil. Sekarang kasus mereka akan ditangani oleh pengadilan tinggi lalu ke Mahkamah Agung. Di sini pihak Velvet terkesan mencari-cari kesalahan pihak keluarga Chatterjee. Karena Ainir tidak ingin status kewarganegaraannya dicabut hanya karena melanggar hukum, dia langsung setuju dengan keputusan yang dibuat oleh pihak Velvet, sehingga membuat Debika merasa sangat kecewa. Debika terus berlari mencari anaknya. Bahkan ia sempat membuat keributan. Agar Debika tidak membuat keributan, dia pun harus dipaksa pulang oleh keluarganya, di mana keributan itu juga sempat direkam oleh Sia. Dalam perjalanan pulang, Debika mendapat telepon dari Sunil. Jika saat ini dia tidak bisa lagi mendampinginya dalam kasus tersebut, sehingga seorang pengacara muda bernama Daniel Cupik yang ditunjuk untuk menggantikannya. Saat pertama kali bertemu Daniel Cupik di pengadilan distrik Oslo, Debika langsung pesimis karena Daniel merupakan warga negara asing. Di awal persidangan tersebut, Nora langsung menyudutkan Debika dengan mengatakan jika Debika memiliki perilaku yang tidak stabil. Dan hal itu dapat dia buktikan dari beberapa pernyataan orang tua murid yang ada di sekolah anaknya. Menurut penjelasan mereka, Debika kurang aktif dalam memperhatikan pendidikan Subah yang diketahui mengidap spektrum autis. Bahkan, Nora juga menyinggung masalah kekerasan rumah tangga yang pernah dilakukan oleh Anir kepada istrinya. Dalam persidangan itu, Daniel berhasil menyudutkan pihak Velvet, sehingga membuat suasana semakin memanas. Tetapi sayangnya, Nora masih memiliki bukti rekaman yang memperlihatkan seolah-olah Debika bukanlah ibu yang baik. Dan akhirnya, pengadilan pun memutuskan untuk menolak gugatan Debika dalam mengambil hak asuh anaknya kembali. Walaupun Debika telah berjanji akan berusaha
untuk merubah kebiasaannya. 2 bulan kemudian setelah Debika berpisah dengan anaknya, Debika dipertemukan dengan seorang yang bernama Rabia. Dia adalah pengacara, namun gelarnya tidak diakui di Norwegia. Rabia memiliki nasib yang sama dengan Debika. Dalam pertemuan itu, Debika akhirnya mengetahui jika pihak Pelfred adalah agen yang sangat berbahaya. Mereka memiliki kepentingan di balik usaha mereka untuk mengasuh anak-anak. Bahkan menurut Rabia, kejahatan mereka juga sangat terorganisir, yang melibatkan banyak pihak antara lain hakim, guru, keluarga asuh, termasuk pengacara yang ditunjuk untuk membantu keluarga korban. Mendengar penjelasan tersebut, Debika berasumsi bahwa Daniel juga ikut terlibat dalam masalah ini. Itu sebabnya dia telah bertekad akan mencari pengacara lain dengan menggunakan uang simpanannya sendiri. Singkat cerita, saat Anir berangkat ke tempat kerjanya, sahabatnya bertanya kepada Anir perihal kondisi keluarganya. Anir yang marah malah langsung menegaskan kepada sahabatnya untuk tidak pernah lagi mencampuri urusan keluarganya. Saat Debika mengantarkan kedua orang tuanya ke bandara, Debika melihat sebuah pemberitaan di televisi yang mengabarkan jika politikus India yang bernama Vasuda akan segera datang ke Norwegia untuk melakukan perjanjian telekomunikasi antar kedua negara. Pada siang harinya, di persidangan yang dilakukan di Mahkamah Agung Oslo, Daniel mematahkan sindiran Pelfred yang selama ini selalu menganggap Debika memiliki gangguan mental. Akhirnya Daniel menjelaskan jika Debika sebenarnya adalah wanita berpendidikan yang bergelar sarjana sains. Bahkan di persidangan tersebut, Daniel hingga menghadirkan Barry sebagai saksi selaku psikolog anak, di mana menurut penjelasan Barry, dia dipecat karena telah berusaha menghubungi Debika di saat anaknya Subah menangis, karena kerap dikurung di dalam ruangan yang sangat gelap. Barry mengatakan selama ini dia diam saja, karena pihak Pelfred mengancamnya akan melakukan hal yang sama kepadanya. Dan saat ini, Barry tidak memiliki bukti karena pihak Pelfred sudah menghapus bukti tersebut dari ponselnya. Saat situasi sudah berpihak kepada Debika, tiba-tiba saja pihak Pelfred memberikan video yang memperlihatkan perilaku Debika ketika sedang membuat keributan di beberapa tempat, sehingga Debika harus kembali kehilangan kesempatannya. Sebab dia dianggap memiliki mental yang tidak stabil. Oleh karena itu, kedua anaknya akan tetap berada di bawah perwalian negara hingga mereka berusia 18 tahun. Tak hanya itu, agen Pelfred juga dianggap bermasalah. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan agar kedua anak tersebut bisa segera mendapatkan orang tua yang bersedia mengadopsi mereka. Di tengah kesedihannya, Debika pulang ke rumah, mendapati mertua dan saudaranya ada di rumah mereka. Sayangnya, kedatangan mertuanya malah menambah penderitaan buat Debika. Mertuanya menyalahkan Debika atas kasus ini. Debika dianggap bukanlah sosok ibu yang baik, sehingga membuat Debika semakin tertekan. Keesokan harinya, Debika memutuskan untuk datang ke tempat pertemuan wisuda dengan dibantu Rabia. Dalam pertemuan itu, Debika menyampaikan permasalahan yang sedang ia hadapi terkait hak asuh anaknya yang direnggut hanya karena perbedaan budaya. Dan ternyata pernyataan yang dilontarkan Debika mampu menarik perhatian seluruh wartawan yang berada di sana. Di rumahnya Anir mendapatkan informasi dari orang tua angkat anaknya bahwa Suci tidak berhenti menangis. Mereka berdua pun menuju ke sana untuk melihat kondisi anak mereka. Debika mulai menceritakan kebiasaan yang sering dilakukan kedua anaknya. Ibu angkat baru yang bernama Maria terlihat sangat sedih karena dia khawatir jika Debika akan membawa kedua anaknya. Saat Debika sedang menggendong Suci, Anir memilih untuk datang menghampiri Subah yang saat itu sedang bermain. Namun Subah sama sekali tidak menghiraukannya. Setelah mendengar pengaduan Debika secara langsung,
Sesudah pun mengancam akan membatalkan kerjasama dengan pihak Norwegia karena dia merasa kecewa jika ada negara lain yang menganggap negaranya tidak bisa merawat anak dengan baik. Itu sebabnya dia meminta kepada pemerintah Norwegia untuk segera menyatukan kembali para anak-anak dengan kedua orang tuanya. Warga India yang tinggal di Norwegia mulai berunjuk rasa, tepat di kantor kedutaan India yang berada di Norwegia. Mereka meminta agar Velvet segera dibubarkan. Sementara itu, sebelum pertemuan, Harman menghampiri adik ipar Debika untuk mengajaknya bekerja sama, di mana dia berjanji akan mengirimkan uang di setiap tahunnya jika Anurat berhasil membujuk Debika agar menjadikannya sebagai orang tua asuhnya. Pertemuan pun berjalan. Harman pun menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan mengembalikan kedua anak Debika karena dia merasa jika mereka berdua bukanlah orang tua yang layak, tetapi dia bersedia memberikan hak asuh mereka kepada pihak ketiga yang bisa dipercaya. Mendengar persyaratan itu, Debika sempat menunjuk kedua orang tuanya sebagai penggantinya. Tetapi Harman langsung menolaknya dengan alasan usia yang sudah terlalu tua. Lalu di saat Anurat mengatakan jika dia bersedia menjadi orang tua asuh, Debika dan suaminya pun merasa terkejut. Bahkan sebelum pergi, Debika sempat menegaskan jika dia tidak akan pernah menyetujui hal itu, karena dia sadar akan bagaimana sifat adik iparnya itu. Anir berusaha membujuk Debika agar mengizinkan Anurat untuk menjadi orang tua angkat dari Subha dan Suci. Bahkan Anir berjanji bahwa di suatu hari nanti Debika bisa membawa kedua anaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya yang berada di India. Debika pun akhirnya setuju untuk menandatangani surat kesepakatan mereka. Sehingga mulai saat itulah Anurat dinyatakan resmi menjadi orang tua asuh Subha dan Suci, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh pihak Norwegia. Setelah 9 bulan berlalu, Debika datang ke rumah Anurat untuk mengunjungi anaknya. Tetapi di sini, Anura malah melarangnya, dengan alasan jika itu adalah aturan dari pihak Norwegia, di mana ada dalam aturan yang tertulis. Bahkan Debika baru boleh bertemu anaknya jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau jika anaknya sudah berusia 18 tahun. Di sini Debika merasa dijebak. Dia dengan segera menghubungi suaminya yang masih berada di Norwegia. Debika terus mencari anaknya, tetapi terus dihalangi oleh mertuanya. Hingga akhirnya mertuanya memaksanya untuk menandatangani surat cerai yang dikirim oleh Anir. Esok harinya, Debika kembali ke rumah mertuanya. Dia berniat untuk membawa kedua anaknya pulang. Namun dia kembali dihadang oleh beberapa orang yang memang telah dibayar oleh Anurat. 2 tahun kemudian, Debika akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Tinggi Kalkuta dengan bantuan pengacaranya yang bernama Pratap. Dan di hadapan hakim, Pratap memberikan barang bukti yang menyatakan bahwa Anurat dianggap tidak layak dalam mengurus anak, di mana pernyataan itu diberikan langsung oleh Komisi Perlindungan Anak yang datang ke rumahnya. Debika berharap jika dirinya akan menang dalam kasus ini. Namun harapannya seketika menghilang ketika dia melihat sosok Daniel yang hadir di persidangannya. Karena kehadiran Daniel ke sana ternyata adalah sebagai perwakilan yang ditunjuk langsung oleh pihak Norwegia untuk mengambil kembali hak asuh kedua anak Debika. Di sini Debika dianggap telah melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Itu sebabnya pemerintah Norwegia berhak melakukan hal itu. Mengingat bahwa selama ini negaranya sudah banyak membiayai kehidupan kedua anak Debika. Dan karena tidak bisa langsung mengambil keputusan, hakim pun menunda untuk melakukan persidangan esok harinya. Persidangan kedua berlanjut. Dalam persidangan ini, Daniel pun menjelaskan bahwa negara Norwegia sangatlah melindungi anak-anak. Oleh karena itulah dia kecewa dengan Debika.
Dia menganggap Debika telah menipu pemerintah Norwegia hanya demi uang. Dan karena Daniel sudah mendapatkan laporan jika Anurat tidak bisa merawat anak asuhnya dengan baik, Anurat pun dipanggil ke depan sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Kemudian di momen itulah Anurat menjelaskan jika dia sudah tidak ingin lagi terlibat dalam masalah tersebut. Dan setelah itu, Anurat resmi mencabut klaim atas hak asuh anaknya. Daniel juga meminta Debika untuk maju ke depan sebagai saksi. Saat itu Debika menjelaskan bahwa kini dia belum memiliki penghasilan tetap. Daniel pun beranggapan jika Debika tidak akan mampu membiayai pendidikan kedua anaknya. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada Debika agar bersedia merelakan anaknya. Karena negara Norwegia mempunyai banyak fasilitas yang layak bagi Subah yang memiliki kebutuhan khusus. Tak lama kemudian, setelah Debika kembali ke kursinya, Daniel pun menjadikan Anir sebagai saksi terakhirnya. Tetapi, karena Anir berada di Norwegia, dia hanya bisa memberikan kesaksian melalui panggilan video. Di mana menurut penjelasan Anir, istrinya memang memiliki mental yang tidak stabil, sehingga dia tidak bisa menjaga anak mereka. Kesaksian dari Anir semakin memperkuat Daniel, agar anak Debika memang sudah seharusnya dikirim kembali ke orang tua angkatnya yang berada di Norwegia. Saat Pratap diberikan kesempatan untuk membela kliennya, dia pun menegaskan kepada hakim jika Anir telah berbohong dalam memberikan kesaksian palsu. Karena menurut hasil laporan yang dia dapatkan dari 2 dokter yang bertugas di rumah sakit ternama, Debika dinyatakan sehat secara mental. Bahkan Pratap memperlihatkan beberapa momen kebersamaan Debika bersama dengan keluarganya. Anir yang merasa jengkel memilih untuk langsung mengakhiri panggilannya. Di pengadilan ketiga, Pratap meminta kepada Daniel untuk maju ke depan sebagai saksi. Dalam persidangan itu, Pratap bertanya perihal perbedaan kasih sayang yang diberikan oleh ibu angkat juga oleh ibu kandung. Daniel langsung menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga merupakan anak angkat yang telah diadopsi oleh warga negara asing. Dan dia sama sekali tidak merasakan adanya perbedaan antara kasih sayang ibu angkat dengan ibu kandung. Selanjutnya, Pratap bertanya kepada Daniel apakah dia sepenuhnya yakin bahwa Debika telah menyerahkan anaknya demi uang. Daniel pun akhirnya menjawab, jika Debika bukanlah sosok yang seperti itu. Bahkan dia sadar semua tindakan yang dilakukan Debika di Norwegia hanya untuk mempertahankan anaknya saja. Setelah itu Daniel kembali ke kursinya. Debika juga memberikan pernyataan jika selama ini dia sudah banyak mendapatkan julukan negatif dari pemerintah Norwegia. Itu sebabnya dia selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang benar menurut pandangan orang lain. Namun usaha yang dia lakukan malah membuatnya terjebak dalam kasus ini. Oleh karena itulah, meskipun dia sendiri tidak bisa menilai apakah dia sosok ibu baik atau tidak. Tetapi saat ini, Debika berjuang dan memastikan jika yang ia lakukan hanyalah untuk memperjuangkan anaknya dan berharap bisa dipertemukan kembali dengan kedua anaknya. Setelah mendengarkan seluruh curahan hati Debika, hakim memutuskan untuk mengabulkan permintaannya, yaitu bertemu dengan kedua anaknya. Sebelum keputusan persidangan ditentukan, ketika mereka melihat bagaimana ikatan yang terjalin di antara ibu dan anak, akhirnya hakim memutuskan untuk mengembalikan hak asuh Debika. Sebab bagaimanapun juga, setiap anak pasti merasa aman jika berada di sisi ibu kandungnya. Dan keputusan itu membuat Debika sangat bahagia. Karena perjuangannya selama ini akhirnya mampu membuahkan hasil. Tak lupa, Debika mengucapkan terima kasih kepada Daniel sebab meskipun Daniel telah ditunjuk sebagai pengacara dari pihak Norwegia, tetapi dia menjunjung tinggi kejujuran demi kesejahteraan anak. Kembalinya kedua anak Debika menjadi akhir dari cerita film ini.
Hikmah dari cerita film ini, Debika adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Demi mendapatkan hak asuh terhadap anaknya, dia berusaha menggunakan berbagai cara. Meskipun tidak mendapatkan dukungan dari suami dan keluarganya. Dan pada akhirnya, dia berhasil mendapatkan hak asuh terhadap anaknya. Bersyukurlah ketika kita masih bisa merawat dan mengasuh anak-anak kita. Sekalipun kita tidak mendapatkan dukungan dari suami. Apalagi jika suami mendukung dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak. Maka manfaatkanlah dan pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Oke sahabat, itulah hikmah dari cerita film Mrs. Chatterjee and Norway. Jika kalian menemukan hikmah lain dari cerita film ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe channel ini rezekinya berlimpah, berumur panjang, serta sehat selalu. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain. Terima kasih.